إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Istighfar mohon ampun kepada Allah. Mulut membaca istighfar astagfirullahaladzim, di hati sungguh-sungguh serius memohon keampunannya, dicucurkan, dicurahkan di tempat ini sehingga kita meninggalkan tempat ini kecuali sudah hapus dan bersih seluruh dosa-dosa kita. Ya Allah, kami junjung perintahmu untuk memohon ampun, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka terimalah perintah ampun, jadikan ini penghapus dan pembersih seluruh dosa-dosa kami. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim,
العظيم أستغفر الله 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 العظيم آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Wahai Allah yang maha gagah, maha perkasa dan maha kuasa, seluruh makhluk tunduk sujud dalam genggaman kekuasaan. Tidak ada satupun yang memiliki kekuatan kecuali kekuatan darimu. Tidak ada yang terjadi melainkan dengan izin-Mu. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini karena izin-Mu dan kehendak-Mu. Kami mengharap tidak ada datang ke tempat ini kecuali Kau bersihkan dosa-dosa kami. Kau berilah ilmu yang berguna. Kau tenangkan jiwa. Kau beri petunjuk jalan yang aman dan sentosa. Kau bahagiakan lahir wal batin. Kau angkat derajat mertabi dari jahil, martabat kami dari jahil kepada berilmu. Kau ingatkan kalau kami lupa. Ridho-Mu yang kami dambakan ya Allah. Kasih sayang-Mu kami nantikan. Rahmat-Mu yang kami harap ya Allah. Wahai Allah, jadikan kami sebagai hamba-hamba yang taat dan patuh kepada tuntunan. Berilah kepada kami hati yang tentram, hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang terbuka menerima amal-amal petunjuk yang baik dan benar. Tarilah hati yang bercahaya petunjuk hidayah-Mu ya Allah. Wahai Allah, Kau dengar setiap perkataan doa dari hamba-Hamba. Kami tahu ya Allah, hidup adalah sesaat, mampir di atas muka bumi. Satu saat kami tinggalkan. Secari kain kapan yang kotor dan kumal mengelus begitu. Saat itu terjadi, tidak ada satupun yang bisa lari, pasti akan menimpa. Maka kami bisa pasrah dan ikhlas kepada-Mu ya Allah. Kau terima taubat kami sebelumnya. Kau terima kami taubat kami sebelumnya. Kau maafkan seluruh dosa kami. Kau terima amal baik kami apa adanya. Kau jauhkan kami dari murka dan siksa-Mu. Terima panjatan doa kami ya Allah. Wahai Allah, mudahkan langkah kami menuju langkah yang baik dan beribadah. Mudahkan setiap tutur bahasa kami mengatakan kata-kata yang baik dan beribadah. Mudahkan setiap apa yang kami lihat mengingat keagungan besar. Mudahkan setiap hati kami dalam niat yang tulus dan ikhlas. Bersihkan dari sifat sombong, sumpah, takabur, ria, ujub, pemberi. Bersihkan dari sifat dendam, dengki, amarah, ilmus. Tanamkan penyabar dalam segala ujian yang pahit dalam hidup ini kepada kami. Tanamkan penyabar dalam jiwa ini setiap ujian yang pahit, dan berikan kemampuan untuk bersyukur setiap nikmat yang Kau berikan. Hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bismikal azam wa bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzalta fi kitabika aw 'allamta ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi indaka anta taj'alul qur'ana 'azima rabi'a qalbina wa nura basarina wa jila rujdina wa zata hamina wa dhamina wa anta qdi hajatina wa qulkan hajat kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami, berikan anak-anak ini santrikan orang yang soleh dan soleh. Berikan keluarga kami tentram dan damai, jauh bersah-bersah. Kau bimbing keluarga kami jalan untuk menuju keselamatan surga Jannatul Firdaus.
Pikir hisab masuk ke dunia dan persyafaat Nabi Muhammad SAW dalam kecintaan kepadanya, kemampuan mengikuti ajarannya, istiqamah dalam iman dan Islam sampai akhir hayat husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiul Huda wa Rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin Imamil muttaqin syafi'il mudhinin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana aqwal ilmi wal hikmah wa akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Radhiyallahu anhu wa ankum wa antum minal muslimin. Alhamdulillah, kepada Allah selalu kita bersyukur. Pada suasana hari ini masih diberi oleh Allah kesempatan sehat, ada umur, dapat kita berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan rahmat dan berkah serta ampunan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pelajaran kita lanjut adalah berkaitan dengan tawakal. Pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 setelah yang ke-6 membicarakan tentang ikhlas dan tentang sidik benar segala apa yang dilakukan. Nah, maka kita tinggalkan itu, masuk pelajaran berikutnya adalah tawakal. Sebelum kita baca tawakal, lebih gampangnya tawakal ini bahasa kita kesehari-harian adalah berserah atau pasrah. Berserah, pasrah. Kepada siapa berserahnya? Kepada siapa pasrahnya? Kepada orang yang mengatur seluruh kehidupan dunia ini. Pasrahnya, tawakalnya kepada orang yang mengatur seluruh kehidupan dunia ini. Siapakah yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi rezeki siapa? Yang mendatangkan kita iman siapa? Yang membuat kita hidup dan membuat kita bisa paham mengerti, dan membuat orang menjadi mulia, dan membuat orang bisa menjadi hina, dan menjadikan orang bisa husnul khatimah, dan menggerakkan seseorang, dan membuat mata jadi melihat siapa? Dan membuat telinga kita jadi mendengar siapa? Dan bisa menghinakan dan merendahkan siapa? Dan bisa meninggikan derajat martabat yang tinggi siapa? Dan memberi jabatan kekuasaan yang luas siapa? Dan membuat orang itu jadi mati siapa? Dan membuat orang bisa stroke siapa? Dan membuat orang jadi sakit sehat walafiat siapa? Dan mendatangkan corona. Segalanya Allah. Kalau sudah kita yakin segalanya Allah, maka janganlah sakit hati kalau dihina orang. Sekali, janganlah sakit hati kalau dihina orang. Kenapa? Karena yang mendatangkan hina dari siapa? Bukan orang nama hina, bukan orang nama caci. Jadi cacian, makian, hinaan kadang membuat orang menjadi jatuh dan hina. Karena nama hinaan dan merendahkan adalah
Iya orang mahina, biar lubil mulutnya. Saking kebanyakan menghina orang tuh mulutnya luber. Jadi hina orang. Ada ya orang. Nah jadi kalau kita dihina orang, jangan dilawani, jangan diladeni, jangan dihiraukan, biar kayak Pak Haji orang mahina. Ya tidak. Jangan naik darah panas, harus sakwa aja. Jangan. Belajar kita menerima dengan hati yang lapang, sabar. Nah, kita pasrahkan kepada Allah hinaan itu. Kita serahkan kepada Allah hinaan itu. Maka hinaan menjadi pahala. Ingat tidak? Hinaan itu jadi pahala. Makian itu jadi pahala. Hah? Jadi pahala. Dan kita kada bakal hina dengan hinaan itu. Karena dia manusia yang menghinakan itu tahu Allah. Maka pasrahkanlah hinaan kepada Allah. Tuhan lagi mengurus, Tuhan lagi mengurusnya. Ingat tidak, kalau dihina orang, pasrahkan kepada Allah. Kita tadi sudah kita yakini bahwa yang membuat orang jadi mati siapa? Allah. Alhamdulillah. Kalau sambil pusing, mau sudah tahu yang mematikan Allah. Bapak kita kalau kesah tentang adanya wabah corona, berapa kita takut dan adanya corona, biasa aja kali, bisa. Tapi tetap aja pakai masker biasa aja. Cuci tangan, jaga jarak aja, ada apa? Itu usaha aja. Cuma kita sudah yakin yang mendekatkan kematian Allah, maka pasrahkan kepada Allah. Waktu saya ceramah di Korin, Samarinda, ada seorang abri, sebelum ceramah berkisah. Ketika berkisah, teman saya Ustaz, ada yang pensiun 1 tahun pensiun mati Ustaz. 1 tahun pensiun mati. Ada lagi Ustaz belum sempat pensiun mati juga. Lalu saya lagi tanya, sampian papa? Sampian papa mati enggak? Nah saya pun mati juga, tapi saya terserah, saya pasrah saja kepada yang Maha Kuasa. Katanya, ya ini ibarat nih pasrahnya kepada yang Maha Kuasa. Artinya kada perlu cemas, kada perlu merasa ketakutan dengan kematian itu. Pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Dia kan mati semuanya. Kayak aku mati, pasrahkan. Ada aja nama atur, ada aja nama urus, ada aja nama papakan sudah. Pasrahkan kepada Tuhan. Sambil mulai sekarang siapkan sanggupnya, bekalnya, amal dibanyaki, ibadah ditambahi, ilmu dipelajari, ke pengajian sering-sering. Ini ada orang pasrah tapi konyol. Pasrah. Kayak apa nanti kalau sampai mati, saya pasrah kepada yang Maha Kuasa. Tapi sebenarnya ada orangnya. Beribadah ada, beramal ada, menuntut ilmu ada. Ini namanya pasrah konyol. Usaha ikhtiarnya untuk mempersiapkan kematian itu kada ada. Ini pasrah konyol namanya. Nah, jadi tentang tawakal ini, kepasrahan kita, bersandar kita, berserah kita, ini setiap 24 jam hari-hari. Bukan hanya esok, bukan hari sampai mati, mulai dahulu sekarang dan nanti. Nah akan datang kita pasrahkan dengan Tuhan, baik umur, kematian, rezeki, nasib, apapun, pasrahkan dengan Tuhan. Nah akan datang. Nah sedang berjalan saat ini Bang, kayak itu juga kita serahkan dengan Tuhan. Nah sekarang berjalan ya, kehidupan kita, rezeki kita, nasib apa aja. Nah menang sudah itu apa lagi, sudah namanya salah, memang sudah begitu bertobat, ampun, lalu perbaiki. Nah
24 jam kepasrahan kita ini. Hendak tidur tuh ingat, berpasrah dalam Tuhan, tawakal, menyerah. Kenapa? Karena ada tahu kita tidur itu jangan-jangan menutup usia. Banyak aja orang begitu tidur subuh. Nah, sudah ada lagi? Banyak ada? Tidur mati, ya. Tidur, lalu kadang-kadang lagi bergerak, stop, ada. Nah makanya sebelum tidur pasrah itu penting. Menyerah itu pasrah oleh Tuhan. Karena bila kita mempasrahkan diri kita, terserah maunya Tuhan. Karena barang yang ada padaku ini seikungannya, diriku sebelum ini ampun Tuhan. Mulai ujung rambut sampai ujung batis, ampun siapa? Nama aku siapa? Nama menggerakkan siapa? Nama menyatakan siapa? Nama menyakitkan siapa? Nah sudah tahu seikungannya ampun Tuhan, milik Tuhan, maka ampunnya terserahmu. Gitu loh. Karena bila kita ada kepasrahan dengan Tuhan ini, maka akan membuat tenang kita, pikiran jadi tenang, hati jadi lapang, dan Tuhan akan menjagai. Dia dari rumah, hendak pulang sini, pulang berjalan, dari rumah itu pun tawakal, kepasrahan. Mengapa diri kita berjalan? Karena ada tahu nasib, nah karena terjadi perjalanan. Betul. Nah, apa yang terjadi di rumah, nah bakal tinggalkan, betul lah. Betul. Nah, maka kita pasrahkan, kita percayakan kepada orang yang mengatur. Bila kita mempasrahkan, menyerahkan apa janji Tuhan. Tuhan itu kadang pernah menyalahi janji, kadang pernah ingkar janji. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa menyerahkan kepada aku, kata Allah, siapa berpasrah kepada aku, fa huwa hasbuh, maka aku cukupi, aku jamin, aku selamatkan, aku yang akan terlibat untuk melindungi dan menjaganya. Jadi janji Tuhan. Dia bisi anak, ini namanya bisi anak. Perlu tawakal, wajib hukumnya. Serahkan dengan Tuhan anak kita, pasrahkan dengan Tuhan. Jadi anak dibakar gila, disekolahkan sudah, dididik padahal sudah. Anak punya, nak jadi naga, nak jadi buaya kan? Kalau biasanya itu apa tuh? Karena membuat anak itu berhasil atau kada Tuhan. Nah membuat nasibnya baik atau buruk itu Tuhan. Kita hanya menyekolahkan, membiayai, mau kursi, mendidik, ya kan? Nah, selebihnya kita ada umpat campur lagi. Apakah jadi apanya? Jadi naga buaya dan sebagainya. Tuhan memang Tuhan itu. Pasrahkan Tuhan. Supaya apa? Supaya amuninya kena ada maasi, kena baik. Kita perlu kasih waktu memang Tuhan yang mengatur. Biar dia memangkal-mangkal hati lah. Kelakuan anak tak bermangkal-mangkal hati asal ada terima, berubah banyak anak ke depan jadinya. Jadi kita pasrahkan diri dan diri pasrah oleh Tuhan sambil kita terus berdoa, jangan putus dan putus asa. Kecuali dia kada mau berdoa lagi nak, kecuali dia kada mau minta lagi oleh Tuhan. Nah iya, kenapa? Karena ada lagi suaranya atau kada akan bergerak. Iya, selama kita bisa doa dan doa, jangan putus asa. Satu saat bisa berubah ini. Ada lagi hidup, anak mati bisa berubah ini. Ada sekarang waktu doa bisa berubahnya. Ada sekarang mungkin 2 tahun ke depan bisa berubahnya karena kekuatan doa. Di samping itu bila kita berdoa, doa itu jadi pahala bagi kita. Doa itu jadi pahala, jadi ibadah yang kita. Di samping itu doa itu jadi kebaikan juga, jadi kebaikan penolak bala. Dan sebelum doa kita ada. Bala lawan anak, bala lawan kita. Nah, doa. Di samping itu doa menyatakan kita ini kada berdaya, lemah, nak kuasa Tuhan, nak kuat hebat Allah, menyatakan kita lemah. Itulah tawaduk, kerendahan hati kita. Tawaduk itu juga amal ibadah.
Nah, ini kepasrahan ini penting, makanya bertawakal ini saling 24 jam bertawakal. Kematian kita berakhir kayak apa kayak namanya kita akan berusaha yang baik, yang benar, yang harus kita lakukan. Tentang rezeki kok kayak apa? Kalau doang ada seorang ibu begitu mati lakinya, kuliah menjadi histeris. Lakiku mati sebagai tulang punggung, nama hidup di anak selama ini lakiku, nama memberi aku selama ini apa aku lakiku, kayak apa aku jatuhan ada ya. Nah, ini ibu ada bertawakal Tuhan, ada berserah Tuhan, ada lalu kuliah, lalu stres, lalu masa kalau ada harapan, kada dapat rezeki, kada terjamin, lalu pasrah karena talantar hidup. Berarti si ibu ini selama ini bertuhan dengan lakinya. Dosa besar kan? Tak biasa bergantung dengan laki, tidak? Juga orang pasrahkan hidup dan matiku, rezekiku, keadaanku, nasibku, semua menanggung dan mengatur Allah. Aku pasrahkan oleh Tuhan. Nah, tawakal. Hendak tidur, tawakal, pasrah dengan Tuhan. Hendak berangkat, dia tawakal begitu. Di rumah Pak, dia tawakal begitu. Menyerah kalau Tuhan kita ada tanggung apa terjadi di rumah. Nabi mengatakan, siapa yang tawakal turun dari rumah menyerah pasrah. Turun dia dari rumah, hendak berangkat ke Makkah, pasar atau musafir jalan jauh. Turun ya, sambil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tawakal enggak? Mulut membaca tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Hati bersama dengan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Aku berangkat kita, ujar Nabi, aku cukupi perjalanannya, aku lindungi dan aku jaga, aku pelihara. Dicukupi, dilindungi, dijaga, diberi petunjuk perjalanannya kan. Kalau Tuhan yang menjaga, mencukupi, Tuhan melindungi dan Tuhan yang memberi petunjuk, ada sesat, ada terlantar, ada tersia-sia, ada bakal jadi malah petaka perjalanannya, karena ada yang menjadi sandaran, yang mengurus, ya, ada orang yang mengatur dalam perjalanan kita, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi awas, apabila ada tawakal, berurusan ada kepasrahan, perjalanan ada kepasrahan, lawan Tuhan menyerah, ujar Tuhan urus sendiri, nah aku serahkan, gawi sholat, urus sendiri, nah itu yang keliputan. Dia itu macam-macam kesulitan, macam-macam keliputan, macam-macam kendala, macam-macam aja ada rintangan, kada bisa terlaksana. Kenapa? Diserahkan Tuhan. Urus sendiri kata Tuhan, mau ikut campur. Kenapa? Karena kita ada tawakal, ada kepasrahan oleh Tuhan kepada kita. Setiap orang tawakal itu ibadah batin, pahala yang sangat besar. Setiap orang kadar tawakal itu maksiat dan dosa batin, termasuk dosa besar. Orang kadar tawakal, maksiat, dosa besar. Contoh, seorang pedagang, mungkin dia adalah pedagang. Apabila begitu buka dagangan, merasa ada terjamin, merasa dapat rezeki dengan dagangan itu dosa dia dalamnya. Kenapa? Berarti dia berserah, bertawakal rezekinya kepada dagangan. Itulah Tuhannya, dagangan Tuhannya.